adik-adik, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Semangat, bagus. Siapa yang tadi pagi bangun tidur langsung berdoa? Ada yang gak berdoa? Gak ada ya? Berarti semuanya udah rajin berdoa. Hore. Siapa juga yang udah sarapan? Ada yang belum ya? Oke, gak apa-apa kalau belum sarapan. Tapi kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan dan tetap penuh semangat. Setuju adik-adik? Setuju ya? Oke, kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik mari berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 215, Dengar Hai Kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Hai kawan datanglah, berbakti padanya, dan atas rahmat Tuhan berterima kasihlah. Adik-adik, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena Tuhan telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita dan berkat yang baru. Terima kasih Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan dan juga kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah minggu pelayanan anak pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah ini. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Hadirlah di tengah persekutuan kami ya Tuhan, kudus dan sucikanlah persekutuan ini agar berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar adik-adik hari ini? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita. Yuk adik-adik, sekarang Alkitabnya dibuka. Kita akan baca pembacaan firman pada hari ini yang terambil dari Habakuk 2 ayat 1-5. Ayo, sudah tahu ya Habakuk perjanjian lama ya. Habakuk 2 ayat 1-5. Mari adik-adik kakak ajak berdiri, kita akan membacanya secara bersama-sama. Di bawah terang judul, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegap di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala
suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, adik-adik, kakak mau nanya nih, ada yang pernah marah nggak? Atau kesal atau kecewa ya? Oh, pasti pernah ya. Biasanya nih kalau adik-adik marah atau kesal itu ngapain? Ngomel-ngomel ya. Misalnya nih minta jajan tapi nggak dikasih sama mama, marah-marah gitu ya, guling-guling di lantai mungkin ya. Oh enggak, oke. Nah adik-adik, kita hari ini mau belajar dari seorang nabi yang namanya Bapak Habakuk. Jadi Bapak Habakuk ini adalah seorang nabi pada zaman pemerintahan Raja Yoyakim di kerajaan Yehuda. Nah pada zaman itu Raja Yoyakim dan juga bangsa Yehuda ini mereka tingkah lakunya itu sangat jauh dari apa yang Tuhan kehendaki, alias mereka tuh nakal, mereka jahat gitu ya. Nah melihat apa yang mereka lakukan itu, Bapak Habakuk ini marah, dia kesal, dia bilang sama Tuhan, kenapa ya Tuhan tuh kok nggak menghukum bangsa Yehuda, padahal mereka itu jahat loh gitu. Nah dia terus mengadukan apa yang dilakukan bangsa Yehuda ini kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab doa Bapak Habakuk. Sampai suatu hari ada berita bahwa akan didatangkan suatu bangsa yang lebih besar dan lebih jahat lagi daripada bangsa Yehuda, yaitu bangsa Kasdim atau bangsa Babel. Jadi bangsa Babel ini akan dipakai Tuhan ya, istilahnya untuk menindas atau memberikan pelajaran kepada bangsa Yehuda. Nah mendengar kabar itu, Nabi Habakuk ini bukannya senang justru ya, karena wah akhirnya ya bangsa Yehuda dihukum juga nih sama Tuhan, bukan. Tapi justru dia bingung, dia sedih, dia juga kesal karena dia nggak menyangka kenapa ya Tuhan kok malah memberikan hukuman seperti itu, kan kasihan bangsa Yehuda. Kan Allah penuh kasih, kenapa dia malah mendatangkan bangsa yang lebih jahat untuk menindas bangsa Yehuda, seperti itu ya. Nah di tengah kemarahannya, di tengah kebingungannya, dia tidak memaki-maki Tuhan ya, dia tidak guling-guling di lantai ya seperti adik-adik kalau nggak dikasih jajan ya. Oh enggak ya, tadi bilangnya enggak ya. Nah tapi dia justru pergi ke satu tempat yang sunyi, yang sepi, seperti yang kita baca di ayat yang pertama ya, di pasal kedua. Dia berdiri di tempat pengintaiannya di suatu menara untuk menanti-nantikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Dia berdoa, dia meminta jawaban, apa sih yang sebenarnya Tuhan mau gitu. Kenapa sih harus hal yang seperti ini terjadi gitu. Nah, apa yang terjadi adik-adik di tengah-tengah penantiannya gitu. Apakah dia marah-marah? Dia nggak marah-marah ya tadi ya. Dia tetap berdoa, dia tetap bersikap tenang, dia tetap menanti-nantikan jawaban Tuhan. Akhirnya apa adik-adik? Tuhan menjawab doanya seperti yang kita baca di ayatnya yang kedua. Tuhan memberikan jawaban yang akhirnya dituliskan ke dalam sebuah papan supaya orang-orang atau bangsa Yehuda boleh atau bisa membacanya. Nah adik-adik, ternyata kebingungan ataupun keresahan yang dirasakan oleh Bapak Habakuk ini terjawab ya. Tuhan menjawab segala kebingungan dan juga kegalauan yang dirasakan oleh Bapak Habakuk. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari nih dari Bapak Habakuk? Mungkin di antara kita, adik-adik ya, kita kan sebagai manusia pernah nih merasakan yang namanya kesal, marah, ataupun bingung gitu. Biasanya apa sih yang kita lakukan? Nah adik-adik, meskipun kita merasa kesal, kita bingung, atau kita marah, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang justru membuat Tuhan sedih. Kita justru melakukan dosa. Misalnya nih, adik-adik kesal karena teman adik-adik nyontek terus dapat nilai bagus.
Akhirnya adik-adik pukul teman adik-adik. Jangan begitu ya adik-adik ya. Tuhan tidak suka anak-anak yang melakukan kekerasan. Tapi adik-adik berdoa sama Tuhan. Adik-adik minta ketenangan dari Tuhan. Pasti Tuhan akan jawab melalui doa adik-adik. Atau nih, adik-adik minta sesuatu dari papa dan mama, terus belum dikasih-kasih. Akhirnya adik-adik kesal, adik-adik marah ke mama papa. Jangan seperti itu. Kita kan gak boleh, kita harus menghormati ayah dan ibu kita seperti yang ditulis dalam Alkitab. Begitu ya. Nah, ketika adik-adik merasa marah ataupun kesal, adik-adik harus bersikap tenang. Adik-adik harus belajar untuk yang namanya mengendalikan diri, gitu ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara adik-adik mau berdoa sama Tuhan. Pasti deh Tuhan akan memberikan jawaban. Kenapa? Karena Tuhan sayang dengan anak-anaknya. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya kebingungan. Begitu ya adik-adik, seperti Bapak Habakuk. Dia bingung, kenapa sih Tuhan harus mengirimkan bangsa yang jahat untuk menghukum bangsa Yehuda? Nah, dari situ terjawab. Tuhan jawab apa? Tuhan bilang bahwa meskipun hal itu terjadi, tapi Tuhan akan memulihkan bangsa Yehuda. Dan bagi bangsa Yehuda yang mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan pasti akan menyelamatkan mereka. Nah, adik-adik, mari kita belajar untuk apa? Tadi yang pertama, mengendalikan diri di tengah-tengah kondisi kita ketika kita sedang marah, ketika kita sedang kesal, dan kita belajar untuk selalu menceritakan segala sesuatunya kepada Tuhan, mengadu sama Tuhan. Jangan cuma ngomel-ngomel gak jelas gitu ya, marah-marah ke teman, ke mama karena kita merasa marah sama mereka misalnya. Enggak, kita belajar untuk mau bercerita kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Seperti Bapak Habakuk, dia mau pergi ke tempat yang sunyi, ke suatu menara. Untuk apa? Untuk berdoa, untuk meminta jawaban dari Tuhan. Nah, adik-adik juga bisa tuh menuliskan ya di buku diari ataupun di buku tulis adik-adik, keresahan adik-adik. Setelah itu adik-adik doakan kepada Tuhan. Pasti deh Tuhan akan memberikan ketenangan pada adik-adik dan juga memberikan jawaban atas setiap keresahan yang adik-adik rasakan. Tidak secara langsung ya, Tuhan pasti menjawab doa kan ada 3 jawaban ya, bisa iya, tidak, dan tunggu. Meskipun gak langsung dijawab, tapi pasti deh Tuhan akan menjawabnya suatu ketika nanti. Begitu ya adik-adik, mari kita menjadi anak-anak yang mau terus sabar, mengendalikan diri, dan tetap bersikap tenang, dan selalu percaya Tuhan akan menjawab setiap keresahan dan kegundahan hati kita melalui doa-doa pribadi kita. Demikian firman Tuhan adik-adik, terpujilah Kristus, amin. Gimana ceritanya adik-adik? Bagus kan? Kakak harap adik-adik bisa meneladani apa yang diceritakan dan difirmankan oleh kakak Layan. Setuju adik-adik? Setuju ya? Oke, kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 160 tiap orang yang mendengar sambil mengumpulkan persembahan. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lawai melakukan pengajaranku, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak tumbuh syukur. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman ya, terus juga sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang kita mau menutup ibadah ini dalam doa.
Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak di rumah kami masing-masing. Terima kasih kami sudah boleh memuji nama Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dan juga mengumpulkan persembahan. Biarlah Bapa firman yang boleh kami dengar tadi tidak hanya sekedar kami dengar, tapi boleh kami terus ingat dan lakukan dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang mau mengendalikan diri, yang mau terus berdoa kepada Tuhan di setiap kondisi hati kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga untuk gereja kami, GPIB Zebulon Batam, berkati baik Ibu Pendeta, para majelis dan juga kami, jemaatnya. Biarlah Bapa, kami dapat terus bertumbuh melalui ibadah dan juga kebaktian-kebaktian yang kami ikuti setiap minggunya. Tuhan juga berkati orang tua kami, Papa dan Mama dalam pekerjaan mereka. Engkau yang memberikan mereka kesehatan dan kekuatan dan juga kesabaran dalam mendidik kami anak-anaknya. Dan kami pun boleh menjadi anak-anak yang baik, yang mau dengar-dengaran orang tua, terlebih dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah kami yang sudah mulai dilaksanakan secara offline. Tuhan yang memberkati kami agar ketika belajar kami tetap memperhatikan prokes dan kami dapat fokus dalam mendengarkan penjelasan dari guru-guru kami, sehingga ketika menjawab soal ataupun PR dan ujian, kami dapat menjawab soal-soal tersebut dengan baik dan kami boleh mendapatkan nilai yang baik pula. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kakak layan yang sudah melayani di minggu pagi ini. Tuhan yang memberkati mereka baik dalam studi maupun dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, baik teman-teman di sekolah, teman-teman di gereja, teman-teman kami yang terkhususnya baru saja berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih untuk umur baru yang Tuhan tambahkan kepada teman-teman kami. Biarlah Engkau juga yang memberikan mereka kesehatan dan sukacita di usia mereka yang baru ini. Berkati juga Bapak untuk persembahan yang baru saja kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini dapat Engkau berkati dan dapat dipergunakan dengan baik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami terus berdoa agar kondisi saat ini lekas pulih, pandemi lekas berlalu, dan kami boleh kembali lagi beribadah secara langsung di gedung gereja Tiban 5 Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sambut doa ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena